Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini di media sosial sangatlah masif ya, konten-konten yang memang sepertinya mengarah untuk mendiskreditkan pemerintahan, utamanya presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Memang arahnya ke situ, dan memang kalau saya lihat itu konten-konten tersebut dibikin oleh konten kreator yang anonim ya, namanya nggak ada, namanya nama palsu, dan kadang-kadang foto profilnya juga foto apa ya, imajinasi gitu kan, yang sepertinya dibikin oleh dengan AI, dan video-videonya berupa potongan-potongan video ya, memang kemudian sepertinya dipelintir, memang sepertinya dibuat untuk kemudian membuat orang yang menonton itu terprovokasi ya, kalau kemudian untuk kemudian membenci atau kemudian nggak senang kepada pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Pak Prabowo saat ini. Nah kalau saya lihat ini memang kemudian saya yakin ini memang sebuah konten-konten ini karena terus menerus ya teman-teman, jadi saya pikir ini terstruktur dan sistematis ya. Jadi kalau mau orang bikin konten, motong-motong video itu kan pasti ada tujuannya ya. Kalau kayak kita-kita yang orang-orang awam ya, tujuannya mungkin untuk cari AdSense gitu kan, atau FB Pro. Kalau ini kan enggak, dia tujuannya lain, memang membuat provokasi, bikin situasi orang yang mempermainkan emosi seseorang ya. Mereka pintar tuh motong-motong video yang memang kemudian mencari celah-celah kelemahan elemen-elemen pemerintahan yang ada saat ini ya teman-teman. Nah memang ciri khasnya mereka itu nggak berani menampilkan wajahnya ya. Beda kalau buzzer itu masih nongol wajahnya gitu kan. Buzzer nih nongol wajahnya, orangnya juga jelas gitu kan. Cuman mereka kemudian memang kontennya tendensi ke orang-orang yang mereka dukung gitu kan. Kalau yang ini dia nggak ada itu, dan sering muncul memang kemudian di beberapa platform media sosial yang secara terus-menerus, secara sistematis ya, bergelombang terus, dibikin secara teratur gitu kan. Ciri khasnya yaitu tadi, dia anonim gitu kan, nggak dikenal orangnya, wajah orangnya nggak ada, kontennya berupa potongan-potongan video yang sifatnya kemudian mengadu domba. Nah teman-teman, kalau kita lihat ini, makanya kemudian saya mengingat daripada teori konspirasi yang diungkapkan oleh Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio ya, mantan Panglima Angkatan Bersenjata kita dulu di era pemerintahan sebelum Pak Prabowo Subianto. Ini dia mengungkapkan memang kemudian tokoh-tokoh lain seperti Bung Saganda Nainggolan juga mengungkapkan adanya teori-teori konspirasi yang memang tujuan akhirnya adalah kemudian untuk kemudian mendiskreditkan atau menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Kalau bisa kemudian perjalanan pemerintahnya Pak Prabowo itu nggak sampai 2029. Ini teori-teori yang mereka ungkapkan. Terus alasannya kenapa gitu kan ya? Alasannya karena memang kemudian Pak Prabowo ini kan memang betul-betul tegas ya. Masalah kemudian lahan-lahan sawit liar kan memang rencananya juga akan disita dan kemudian diambil alih oleh negara ya. Dan kemudian juga pemberantasan korupsi di masanya Pak Prabowo terus bergelombang ya. Sudah mulailah gitu kan. Udah mulai diperiksa kasus-kasus seperti keterlibatan pegawai Kemenkondiki, backing judi online, udah masuk ke pengadilan gitu kan. Kemudian pemeriksaan di dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbud, lanjut kemudian ada kasus pemeriksaan dugaan kasus korupsi di kuota haji 2024, terakhir kemudian ada kasus korupsi terkait pemerasan penerbitan surat sertifikasi K3 kesehatan keselamatan kerja di Kemenaker gitu kan, yang melibatkan justru orang dekat, orang di lingkar kekuasaannya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo nggak main-main di sini gitu kan, langsung kemudian dipecat ya, langsung diberhentikan. Yang jelas memang yang di kasus di Kemenaker ini berdasarkan temuan KPK memang kemudian praktek pemerasan kepada pihak-pihak yang ingin mengajukan penerbitan sertifikat K3 itu sudah terjadi dari tahun 2019. Artinya memang dari sebelum masa pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Ayo kita kemudian buka mata lebar-lebar, sistem yang bermasalah ini bukan terjadi di eranya Pak Prabowo, tapi warisan dari sebelumnya ya teman-teman. Buka lebar-lebar bangsa kita, kemudian kalau kemudian Pak Prabowo
dengan segala kelebihan dan kekurangannya tidak kita percayai, siapa lagi yang mau akan kemudian membenarkan langkah daripada progres daripada negeri kita ini. Sudah cukup ya teman-teman, hutang yang membumbung tinggi gitu kan, yang membebani negara kita. Sebagai contoh itu seperti kereta api cepat, diberitakan salah satunya juga selalu menuai kerugian ya, hampir kemudian triliunan tiap tahunnya yang harus ditanggung oleh BUMN PT KAI. Sebelum lagi utang pemerintah yang memang jatuh tempo tahun ini ya teman-teman, paling nggak bayar bunganya ini luar biasa sekali gitu kan, sehingga merembet juga akhirnya ke anggaran ke daerah-daerah tentunya teman-teman, sehingga Pak Prabowo melakukan efisiensi, yang mana beberapa daerah yang kemudian nggak memiliki penghasilan asli daerah yang cukup berusaha kemudian mengatasinya dengan menaikkan kemudian PBB yang menimbulkan gejolak di masyarakat gitu kan. Dan ini yang kemudian ditengarai oleh Jenderal Gatot Nurmantio gitu kan, dan juga Bung Ganda Nainggolan. Memang ada upaya secara sistematis gitu kan, yang berusaha memang kemudian mendiskreditkan atau kemudian mendowngrade kinerja daripada pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Teorinya kan memang kemudian ketika di dalam sebuah bejana ada sebuah teori, ada semut merah dan semut hitam gitu kan. Ternyata ketika mereka nggak digoncang, ada roti di dalamnya, nggak saling menyerang. Tapi kalau kemudian digoncangkan itu kan, baru kemudian yang merah merasa yang hitam mau menyerang, yang hitam pun sebaliknya merasa yang merah mau menyerang, akhirnya mereka kemudian breng gitu ya, tempur gitu kan. Nah itu sebuah penelitian ya oleh seorang ilmuwan. Artinya memang kemudian kita sebagai warga, sebagai masyarakat, kita kemudian yang harus kita lihat itu bukan yang semut merah atau semut hitamnya, tapi siapa yang goncang bejana itu gitu kan. Dan ini memang ketara ya, mereka memang perlawanan mereka ini ya lewat media sosial, dan ini susah dibaca, namanya juga konspirasi. Tapi kalau saya yakin itu ada ya, memang saya yakin betul, memang kalau lihat mereka menggunakan menggunakan media sosial. Paling sering saya lihat kemudian di salah satunya di platform media sosial, salah satu platform media sosial yang banyak penggunanya, yang memang dia terus-menerus bergelombang ya, berupa potongan-potongan video singkat. Ciri khasnya itu mereka anonim gitu kan, wajahnya, fotonya foto orang yang nggak jelas juga gitu kan. Kadang-kadang fotonya orang diambil gitu kan, yang terus-menerus terstruktur gitu kan. Karena itu kan butuh biaya, motong-motong video, kemudian ngupload itu. Kalau orang biasa kemudian dibiayai secara finansial ya pasti nggak malas, hasilnya apa gitu kan. Ini terstruktur ya teman-teman. Tapi saya rasa orang-orang itu juga pastinya salah ya. Kali ini mereka pastinya, saya pikir mereka salah cari, kalau melihat lawannya salah. Dulu kalau ada orang-orang yang berpikir bahwasanya ada dualisme di kabinetnya Pak Prabowo, ada isu matahari kembar, itu sebetulnya orangnya malah kena prank, karena siapapun yang merasa kemudian bisa kemudian menguasai Pak Prabowo Subianto, bisa kemudian mengatur, mengintervensi Pak Prabowo Subianto gitu kan, pastinya salah besar itu kan. Pak Prabowo bukan orang sembarangan, dia putra seorang pegawan ekonomi Indonesia, Profesor Sumitro Djayadikusumo. Beliau juga telah melewati fase-fase ya, pernah menjadi sebagai lulusan Akmil, pernah jadi Danjen Kopassus, pernah kemudian jadi Pangkostrat, pernah perjalanan politik, dia tahu lah liku-likunya, dan pasti ini sudah dipelajari ya oleh Pak Prabowo Subianto. Dan memang kita berharap kemudian barometernya adalah kasus-kasus besar seperti yang terjadi di Kemenkomdigi, kemudian yang terjadi di Kemendikbud, di Kemenak. Kalau ini mulai dibongkar, terkuak, artinya memang kemudian Pak Prabowo memang betul-betul melakukan progres penegakan hukum yang memang maju terus ya. Artinya kalau betul-betul ini bisa semua kemudian dibongkar, saya yakin ini memang kita 1000% harus yakin, percaya kepada kemudian dijalankan oleh Pak Prabowo Subianto. Walaupun ini pasti juga tekanan atau serangan masif dari oknum-oknum yang kemudian merasa dirugikan oleh kemudian ketegasannya Pak Prabowo Subianto, pastinya ada, dan mereka pasti melawan, bergerak untuk melawan gitu kan. Dan saya percaya gitu kan,
sudah saatnya mungkin ya muncul lagi lah gitu kan sosok-sosok seperti Jenderal Gatot Nurmantio, ada Syahganda Nainggolan ini yang mungkin juga orang-orang berpengalaman, dan mereka pastinya kalau mengungkapkan teori-teori seperti itu juga nggak sembarangan, nggak asal lah gitu kan. Yang jelas mereka juga punya pengalaman dengan rezim ataupun pemerintahan di masa sebelumnya Pak Prabowo Subianto. Nah itu, tapi teman-teman memang gejolak ini terus menerus ya muncul ya, demo-demo masyarakat ini memang muncul secara bergiliran terus menerus gitu kan, dan kita doakan semoga kemudian Pak Prabowo Subianto dengan kabinetnya bisa kemudian mengantisipasi ya, membawa negeri kita ini ke progres yang positif. Dan memang ya harapan kita salah satunya para netizen pastinya adalah kemudian selain penegakan hukum, langkah pertamanya adalah kemudian salah satunya membuat efek jerak pada pelaku-pelaku kejahatan korupsi di negeri kita ini, yang notabene orang-orang yang memang kemudian ada di pemerintahan ya, institusi-institusi pemerintahan, oknum-oknumnya ini gitu kan. Dan ini memang tugasnya daripada wakil kita, wakil rakyat kita, mau gajinya naik, tunjangannya naik, asal kemudian memang kemudian betul-betul berjuang untuk masyarakat, pastinya masyarakat akan mendukung. Dan utamanya memang harapannya kan udah lama ya, undang-undang perampasan aset ini yang memang betul-betul kita nanti-nanti. Nah kalau kemudian mandek, ya kita nggak tahu gitu kan, kemana siapa wakil-wakil kita di negara ini gitu kan. Apa yang namanya wakil rakyat, karena itu harapan masyarakat ya. Dan nggak ada yang dirugikan selain kemudian kalau ada undang-undang perampasan aset, selain yang dirugikan itu adalah para oknum-oknum yang memang melakukan kejahatan korupsi di negeri kita ini. Nah itu aja teman-teman, kalau teman-teman punya analisa tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini di negeri kita ini, yang mungkin alasannya beda dengan saya, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.